Buat teman-teman yang mungkin udah beberapa kali lihat video review laptop pada channel kita ini, pasti udah nggak asing kan dengan footage pengukuran suhu yang Pichel taruh di setiap video itu. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman sekalian kan kayak minta di-spill gitu ya, karena ada beberapa yang DM Pichel, ini bang, apa sih bang soal device thermal imaging yang abang pakai gitu misalnya gitu ya. Nah, di video ini, nggak hanya Pichel spill info aja, tapi bakal Pichel kasih informasi sampai tumpah ruah tuntas ya, terkait dengan device yang Pichel pergunakan ini, yaitu sebuah handphone yang namanya Blackview BV6600 Pro. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini, seperti yang udah Pichel bilang tadi, bahwa kita akan bahas sebuah handphone dari brand Blackview dengan tipe BV6600 Pro yang nggak hanya bisa digunakan sebagai gadget multimedia, tapi juga berguna sebagai device thermal imaging. Dan ini sudah menjadi tool review Pichel yang mumpuni banget dalam memberikan informasi terkait dengan pengukuran suhu pada setiap device yang sedang Pichel review. Dan nanti dalam review kali ini kita akan mengupas lebih dalam sejauh mana kemampuan dan juga fitur yang ditawarkan oleh handphone yang katanya beneran tahan banting ini. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Yang pertama kita akan bahas soal kotak kemasannya dulu, di mana BV6600 Pro ini memiliki kotak kemasan yang bersih dan juga minimalis dari segi desain, yang menggunakan material kardus yang keras dan juga kaku berbentuk bujur sangkar pipih, dan menggunakan base color berwarna putih matte untuk sekujur kotaknya. Pada bagian depan nanti kita akan menemukan sebuah teks Blackview berwarna silver dengan glossy finish di bagian tengah kiri permukaan boxnya. Lalu lebih lanjut juga terdapat stiker berbentuk segitiga di sudut kanan bawah yang berisi teks 4G dan juga BV6600 Pro. Kemudian di sisi kirinya ini polos aja, sedangkan di sisi kanannya hanya terdapat sebuah QR code dari situs resmi Blackview dan juga teks Thermal by FLIR berwarna silver dengan glossy finish di bagian kanannya. Sedangkan di sisi atas dan juga bawahnya ini terdapat hal yang sama, yaitu teks Blackview berwarna silver dengan glossy finish. Terakhir nanti di sisi belakang kembali kita akan temukan teks Blackview berwarna silver dengan glossy finish dan juga dua buah stiker di area bawah yang berisi serial number dan juga spesifikasi singkat dari smartphone ini. Next, jika kita beralih kepada isi paket penjualannya, maka pada waktu kita buka cover kemasannya, kita nanti akan langsung dihadapkan nih dengan produknya itu sendiri. Kemudian lebih lanjut kita juga akan menemukan sebuah kitab terkait dengan informasi dan juga manual, kabel USB Type-A kepada USB Type-C, kepala charger dengan output maksimum 12 volt 1,5 ampere atau 18 watt, dan selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk desain pertama kali Pichel ngeliat handphone ini serasa kayak lagi megang kayak tank tapi syukuran tangan gitu ya. Agak lebay memang, tapi ya begitulah. Feelingnya tuh tebel dan juga kaku, tapi di satu sisi juga rasanya kokoh dan super secure banget nih handphone. Dan karena HP ini sudah datang dengan menggunakan kayak semacam armor begitu, sebagai bagian dari bodi HP ini, gimana ya, kalau disebut tuh namanya rugged armor gitu. Jadi dia minimal udah ada proteksinya lah. Dan menurut situs resmi dari Blackview, maka ponsel genggam ini tuh hadir dengan 3 opsi warna, yaitu Oasis Green, Nightfall Black, dan juga Sunset Orange. Tapi dari ketiga option tersebut, Pichel pilih yang warna hitam biar makin solid tampang garangnya ini dan juga biar polos lah gitu. Secara dimensi pun HP ini hadir dengan ukuran 15,9 x 7,9 cm dan ketebalan 1,8 cm serta berat 325 gram. Jadi udah kebayangkan gimana tebelnya nih handphone. Bener-bener berasa kayak udah pakai casing terus tambahin ada lagi apa lagi gitu di belakangnya. Oke, masih di bagian desain, di mana sisi depan handphonenya sih ini Pichel bisa bilang biasa aja. Sama kayak kebanyakan handphone touchscreen pada umumnya, di mana nggak ada yang terlalu menarik di sini. Kemudian untuk sisi belakangnya, di sini baru tampilannya yang cukup seru. Di mana pada bagian atas terdapat sebuah aksen silver berbahan plastik yang dibentuk menyerupai akan sebuah perisai yang diletakkan pada area kameranya. Lalu di bagian bawahnya ada kayak sebuah bentuk lingkaran yang dibuat menjorok ke bagian dalam dengan sebuah logo NFC berwarna hitam dengan glossy finish di dalamnya. Lanjut di bagian bawahnya lagi, terdapat juga sebuah aksen silver berbentuk trapesium yang berisi teks Blackview berwarna bright silver dengan matte finish. Sementara sisi kanannya, kita nanti bisa temukan tombol volume down dan juga volume up yang ditemani dengan tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint sensor. Untuk posisinya sih Pichel bisa bilang oke lah. Cuma kelemahannya fingerprint di posisi ini tuh cuma nyaman untuk jempol aja dan juga buat pengguna tangan kanan aja, alias bukan buat yang kidal. Jadi kalau untuk jari lainnya, HP-nya ini harus agak diposisikan sedemikian rupa biar lebih pas.
Selanjutnya pada sisi kiri dari handphonenya nanti hanya terdapat sebuah slot dual SIM card bertipe hybrid dan juga sebuah function key. Sementara di sisi bawah terdapat USB Type-C port yang tercover dengan lid berbahan karet anti air yang ditemani dengan grill speaker di sebelah kiri dan juga grill mikrofon di sebelah kanan. Dan di sisi atas nanti kita nggak akan menemukan apa-apa. Jadi mungkin seperti yang sudah teman-teman duga, nggak ada juga kayak port 3,5 mm untuk jack audio ataupun headphone pada handphone ini. Tapi teman-teman masih bisa menggunakan koneksi Bluetooth lah untuk audio. Mempergunakan dongle audio yang bertipe USB Type-C itu juga memungkinkan. Tapi agak disayangkan aja hilang port dari 3,5 mm-nya. Terakhir untuk build quality-nya sendiri, Blackview sudah menyematkan seabrek fitur pada HP BV6600 Pro ini. Mulai dari layarnya, dia menggunakan namanya Dragon Trail Glass, yang ketangguhannya dikatakan nggak kalah-kalah lah dengan yang gorila-gorila itu. Dan di sekelilingnya nanti ada sebuah metal frame di keliling bodinya, rubber corner tebal-tebal di sudut-sudut handphonenya, dan juga desain unibody, yang menjadikan HP ini adalah sebuah produk utuh dan juga kokoh, tanpa adanya flex ataupun part-part body yang beresiko lepas ataupun copot. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa itu belum cukup, maka BV6600 Pro ini juga masih dilengkapi dengan sertifikasi US Military Grade, yaitu MIL STD 810G, di mana ini diklaim menjamin akan ketangguhan smartphone ini. Dan tentu saja buat teman-teman yang penikmat olahraga outdoor ataupun activity yang di luar, maka HP ini juga sudah dilengkapi kok dengan sertifikasi IP68, bahkan IP69K, yang memungkinkan handphone ini bisa dibawa masuk ke dalam air selama kurang lebih 30 menit di kedalaman 1 hingga 3 meter. Tapi tetap aja, kalau misalnya mau awet, ya jangan sering-sering lah diajak mandi gitu. Apalagi air laut. Maka akan lebih pendek lah umur handphonenya ini. Selanjutnya di sektor layar, Blackview ini tuh sendiri memiliki layar berukuran 5,7 inci dengan aspek rasio 18:9 dan resolusi HD+ atau 1440x720 dengan tingkat kerapatan layar adalah 182 dpi. Layarnya sini sih cukup-cukup aja, tapi ya biasa aja juga. Kayaknya bisa bilang biasa aja. Cara kontras, kecerahan, dan juga kualitasnya bisa bilang cukup-cukup makan. Di sekeliling layarnya pun ini memiliki bezel yang tebal, apalagi di bagian atas dan juga bawahnya. Serasa kayak handphone-handphone Android era awal-awal baru muncul. Dan juga yang menjadi perhatian Pichel adanya bayangan di sekeliling dari layar dekat bezel ini lagi-lagi muncul dan memang nggak terlalu jelas terlihat. Tapi kalau misalnya kita pegang langsung ini kayak pasti samar-samar bakal mengganggu. Secara layar sih memang sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial-spesial amat di sini. Nggak usah berharap yang namanya high refresh rate, HDR, ataupun fitur-fitur handphone kelas atas. Karena memang fitur utama dari handphone ini memang bukan di layarnya. Kemudian untuk performanya sendiri, BV6600 Pro ini memiliki prosesor dari MediaTek, yaitu Helio P35 MT3735, yang memiliki fabrikasi 12 nanometer dengan total 8 core atau yang namanya octa-core. Prosesornya ini nanti dibagi dua, yaitu 4 core ARM Cortex A53 dengan frekuensi maksimum 2,3 GHz, dan juga 4 core ARM Cortex A53 dengan frekuensi yang lebih rendah, yaitu 1,8 GHz. Di sektor grafis pun, handphone ini mempergunakan GPU PowerVR GE8320 yang banyak banget digunakan pada handphone-handphone level mid-range. Antara lain kayak seperti Oppo A17, Vivo Y16, Xiaomi Poco C3, Realme C11, dan masih banyak lagi. Selanjutnya untuk RAM, HP ini juga sudah dibekali dengan RAM dengan kapasitas 4 GB. Jujur li ya, kapasitas RAM segini kayaknya udah mulai ketinggalan zaman lah, kelihatan kecil. Mengingat aplikasi-aplikasi keluaran sekarang kan pada boros-boros banget nyedot RAM. Jadi, bye-bye aja nih, pakai HP ini, ya jangan terlalu digeber-geber lah buat multitasking. Bener-bener cuma buat ala kadarnya aja. Dan lebih lanjut di internalnya juga, yaitu untuk storage, maka handphone ini tuh dilengkapi dengan eMMC storage sebesar 64 GB. Kalau misalnya teman-teman merasa kurang, nggak usah khawatir karena sudah ada opsi untuk mempergunakan micro SD card hingga 128 GB yang bisa kita pasang pada slot SIM card untuk SIM keduanya. Jadi kita harus pilih mau pakai SIM 2 ataupun pakai micro SD card. Lebih lanjut di bagian software, maka Blackview ini tuh hadir dengan sistem operasi yang namanya Doke 2.0 OS. Yang mana ini berbasis Android versi 11 atau yang codename Red Velvet Cake. Nah, setelah kita udah bahas akan hardware dan juga softwarenya, maka kita penasaran nih buat ngelihat bagaimana performa handphone ini. Dan oleh karena itu, maka kita akan tes dulu handphone ini mempergunakan beberapa aplikasi benchmark. Pertama yaitu kita mempergunakan yang namanya Geekbench. Dan hasilnya HP ini mendapatkan skor 167 untuk single core dan 923 untuk multi-core. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya.
Kedua, kita mempergunakan AnTuTu Benchmark, yaitu versi 9.3.8, yang dimana ini mendapatkan hasil skor sebesar 126.425 dengan komposisi CPU 37.658, GPU 17.551, memori 29.669, dan UX 41.547. Sebagai perbandingan, berikut ini adalah komparasi dengan beberapa device lainnya. Nah, setelah kita bahas hasil benchmark, maka Pichel juga coba mainkan game di handphone ini. Pertama, untuk game Genshin Impact, dan game ini tuh berhasil dijalankan dengan setting low. Ini pun dalam permainan ketika ada banyak efek dan juga animasi, apalagi saat lagi sesi fight begitu, maka jelas akan ada lag. Bahkan di setting yang paling rendah sekalipun juga tetap masih ada lag. Dan kedua juga untuk game Mobile Legends, maka handphone ini berhasil menjalankan gamenya dengan setting refresh rate yang tinggi dan juga grafik sedang. Dan terakhir kita tes untuk game PUBG, dan HP ini juga berhasil menjalankan gamenya dengan setting smooth dan juga frame rate medium, walaupun masih ada lag-lag juga yang sesekali muncul saat kita bermain gamenya. Gak lupa juga Pichel coba tes akan panas yang dihasilkan oleh handphone ini jika dalam kondisi gaming ataupun stress test. Dan dalam pengujian ini Pichel mempergunakan stress test dari AnTuTu sambil kita charging handphonenya. Hasilnya saat pengujian sudah setengah jalan, maka panas yang dihasilkan handphone ini cukup menyebar di area layarnya, dimana dengan suhu rata-rata sekitar 33 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat berdasarkan performanya tadi gitu ya, dan juga internalnya, maka bisa Pichel simpulkan secara singkat bahwa HP ini tuh masuk sebagai entry level phone. Terutama kalau kita lihat dari segi spesifikasi hardware-nya. Performance-nya jelas basic banget dan cukup untuk kebutuhan ringan aja, seperti kayak konsumsi konten, ataupun ngegame dengan setting yang rendah. Tapi kalau kita lihat dari segi fitur dan juga durabilitasnya, jelas banget kalau misalnya handphone ini adalah gadget di level yang mumpuni banget lah. Karena memang handphone ini bukan menyasar akan user gaming ataupun common user di level entry hingga middle level yang memang nggak membutuhkan akan HP dengan tingkat ketahanan tinggi. Plus, yang menjadi nilai plusnya gitu ya, adalah bisa menampilkan thermal imaging secara akurat. Setelah tadi kita udah ngomongin thermal imaging, sekarang Pichel akan coba jelaskan fitur yang menjadi selling point sebenarnya dari handphone ini. Dan menjadi alasan utama Pichel juga untuk beli handphone ini, yaitu FLIR mode-nya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, FLIR itu adalah sebuah akronim atau singkatan dari Forward Looking Infrared, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah infrared tembus pandang. FLIR ini sendiri itu adalah produk dari perusahaan namanya Teledyne FLIR LLC, yang merupakan subsidiary ataupun anak perusahaan dari Teledyne Technology Incorporation yang bermarkas di California, Amerika Serikat. Jadi setelah teman-teman udah tahu apa itu FLIR, maka Pichel tunjukin nih, fitur FLIR yang ada pada handphone ini tuh bisa dipakai buat apa aja. Fitur FLIR pada handphone ini tuh nanti ditunjang dengan hardware FLIR Laptop kamera modul yang disematkan bersama dengan modul kamera utama di sisi belakang handphonenya. Dan pada HP BV6600 Pro ini tuh aplikasi My FLIR untuk menggunakan thermal imaging juga sudah disematkan secara langsung. Jadi kita nggak perlu download dan kita tinggal gunakan saja tanpa perlu instalasi aplikasi apapun. Cara penggunaannya juga cukup mudah. Cukup tekan icon FLIR pada launcher, maka aplikasi FLIR akan langsung terbuka dan secara otomatis akan menampilkan thermal imaging pada layar kita. Di dalam aplikasi ini nanti terdapat beberapa menu yang disediakan untuk membantu kita dalam pengambilan gambar maupun pengukuran suhu objek yang sedang kita capture. Tapi di sini Pichel akan menyampaikan menu apa saja yang biasanya Pichel gunakan pada saat menggunakan akan fitur ini. Yang pertama itu yang namanya menu blending, di mana di sini kita akan menemukan 3 buah tombol, yaitu thermal dengan ikon api, di mana yang berfungsi hanya menampilkan thermal image, IR blend yang berlogo MSX, di mana ini berfungsi menampilkan gabungan thermal image dan juga gambar asli. Lalu yang terakhir adalah namanya visible only, yang berlogo mata. Nah, yang logo mata ini itu nanti berfungsi untuk menampilkan capture asli dari kameranya. Nanti di bawah ketiga tombol tersebut ada yang namanya micro slider, yang dimana berfungsi untuk adjustment terhadap thermal image dan juga visible image-nya. Ini tujuannya supaya tampilannya agak lebih pas dan juga sesuai lah. Lebih lanjut, untuk menu kedua yang biasa Pichel gunakan tuh ada yang namanya spot menu. Dan ini biasanya Pichel hanya gunakan untuk spot meter untuk memfokuskan titik pengukuran dan juga region of interest untuk menampilkan rata-rata, suhu tertinggi, dan juga suhu terendah pada area yang sedang Pichel ukur. Selain itu juga, untuk menu berikutnya yang bisa Pichel pakai adalah namanya menu palette yang ada di sisi kiri bawah. Untuk menu palette ini sendiri nanti ada beberapa configuration, namun palette yang paling sering Pichel pakai itu biasanya namanya rainbow, karena warnanya lebih nyaman aja dilihat.
Dan terakhir yaitu namanya menu mode, di mana ini Pichel gunakan jika Pichel akan merekam footage suhu dalam bentuk gambar ataupun bentuk video. Selebihnya sih udah, paling itu aja yang biasa Pichel pakai di aplikasi ini. Di bagian multimedia, kita akan bahas bagaimana kemampuan audio dan juga kamera pada handphone ini. Pertama untuk audio, di mana handphone ini memiliki stereo speaker yang terletak di bagian bawah kiri, seperti yang Pichel bahas tadi di bagian desain. Sumber suaranya juga hanya keluar dari bagian bawah ini. Produksi suaranya lumayan nyaring, tapi masih terkesan flat dan juga minim bass. Padahal sebenarnya efek bassnya ini ada loh sebenarnya, cuma sesekali aja munculnya. Dan waktu kita tes dengan full maksimum, maka handphone ini dapat menghasilkan suara rata-rata 83,1 desibel dengan maksimum hingga 89,1 desibel. Buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara dari handphone Blackview BV6600 Pro saat denger lagu dan juga saat main game. Check this out. Beralih ke urusan kamera, lebih lanjut handphone ini memiliki kamera di sisi depan dan juga belakang dari handphone. Untuk kamera depan hanya ada satu buah kamera yang memiliki resolusi 8 megapiksel f2.0 yang menggunakan sensor dari Sony, yaitu IMX134/IMX219. Kamera depannya ini tuh bisa mengcapture foto dengan resolusi 3264x2448 piksel dan merekam video hingga resolusi Full HD 1920x1080 piksel dengan 30 fps. Sedangkan di kamera belakang ada dua modul kamera, yaitu yang pertama kamera utama 16 megapiksel f2.0 yang menggunakan sensor dari Samsung yaitu S5K3P 9SX. Kemudian ada juga kamera kedua yang menjadi support yaitu kamera depth 5 megapiksel yang juga menggunakan akan sensor dari Samsung yaitu GC5035. Secondary kamera ini tuh bertugas untuk membantu soal foto portrait, bokeh, dan juga teman-teman sebangsa senegaranya. Jadi modul kamera ini tuh hanya bisa support aja dan nggak bisa muncul langsung di aplikasi kameranya. Jadi nggak bisa dipakai dedicated gitu. Buat yang penasaran, berikut ini deh beberapa contoh foto dan video yang Pichel coba tangkap dari kamera handphone Blackview BV6600 Pro. Oke guys, jadi ini kamera belakang dari Blackview BV6600 Pro. Nah, jadi gini nih kamera belakangnya. Dan ini untuk hasil dari kamera depan Blackview 6600 Pro. Selanjutnya untuk urusan baterai, handphone ini sendiri memiliki baterai internal dengan ukuran 8580 mAh. Nah, pada waktu kita coba uji handphonenya dengan tes nonton video YouTube mempergunakan maximum brightness dan juga setting ada audionya gitu ya, maka dalam pengetesan ini bisa bertahan selama 11 jam 30 menit dan baterainya pun masih tersisa 21%. Nanti kalau misalnya baterainya habis, maka HP ini bisa di-charge sampai dengan maksimum 18 watt mempergunakan charger yang sudah disediakan dalam paket penjualannya. Urusan jaringan, sayangnya Blackview BV6600 Pro ini tuh hanya mengadopsi jaringan hingga 4G saja dengan kedua SIM card-nya. Dan untuk jaringan Wi-Fi pun HP ini juga sudah support akan Wi-Fi 802.11ac dan mendukung akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Nanti indikatornya ada waktu kita misalnya connect Wi-Fi untuk dia yang 2,4 ataupun yang 5 GHz. Selebihnya sih untuk fitur pendukungnya yang nggak ada yang aneh-aneh. Palingan hanya ada kayak Bluetooth versi 5 aja dan juga sudah dilengkapi dengan NFC. Overall, menurut dapet pribadi Pichel,
Blackview BeFi 6600 Pro ini merupakan sebuah handphone yang bisa menjadi hardware device, bisa menjadi alat yang sangat membantu banget dalam pekerjaan teman-teman sekalian. Tapi dengan syarat pekerjaan ataupun aktivitas teman-teman itu memang membutuhkan akan fitur yang disuguhkan oleh handphone ini. Contohnya kayak Pichel sendiri. Dia menyuguhkan data yang lebih valid dan juga biar teman-teman bisa lihat langsung, maka Pichel rela merogoh kocek untuk membeli handphone ini. Karena memang Pichel butuh banget fitur FLIR tadi yang ada pada handphone ini. Lebih lanjut juga, ini bisa jadikan sebagai alat komunikasi sekunder buat Pichel secara pribadi. Jadi sekali lagi, ini bukan handphone buat gaming ataupun buat yang foto-foto, buat seriusan gitu ya, karena dari segi hardware memang kurang mendukung juga. HP tebal dan dengan baterai gede ini tuh dibanderol mulai dari harga 4 jutaan di situs resmi dari Blackview Hong Kong. Dan pada waktu Pichel beli ini berada di range sekitar 5 jutaan karena biaya import masuk ke dalam. Saran Pichel sih teman-teman cari aja PO-PO yang ada di marketplace kayak toko ijo supaya nggak ribet-ribet lagi dengan urusan nanti bea cukai. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini nanti atau mau cek produknya bisa cek di description, saya akan cantumkan di bawah ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka akan video ini bisa like dan share plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Akhirnya, saya bisa tidur dengan tenang. Tidak ada lagi yang menanyakan, ya. Karena kayak sekarang semua udah pakai FLIR. Channel yang gede juga udah mulai pakai FLIR, ya kan? Channel gede pakai FLIR, channel kecil pakai FLIR.